ini. Kita mau mulai pertemuan hari ini dengan doa supaya Roh Kudus sendiri yang hadir untuk menerangi akal budi kita dan mempersiapkan hati kita sehingga kita bisa mengikuti sesi hari ini dengan baik. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul secara online pada malam hari ini untuk mendengarkan dan belajar bersama tentang dogma ajaran iman dari Gereja Katolik tentang Bunda Maria. Ya Tuhan, terangilah hati kami, terangilah akal budi kami, supaya kami boleh sungguh mengerti, boleh sungguh memahami, dan juga boleh sungguh mengimani tentang ajaran gereja ini dan juga kami boleh menjadi terinspirasi seperti Bunda Maria untuk kembali bersatu dengan Engkau ketika kami eh, meninggal nanti supaya kami boleh sungguh memiliki kesucian hati seperti Bunda Maria. Ya Bapa, berkatilah juga Romo George yang akan membawakan pengajaran pada malam hari ini, terutama sesi Q&A, supaya Engkau memberkati Romo George juga, supaya kami boleh belajar melalui Romo George. Doa ini kami mohonkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke Q&A, eh, ada bacaan Injil, pembacaan eh, dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 30. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Pujilah Kristus. Eh, untuk membuka sesi Q&A ini, kami udah mengirimkan untuk materinya melalui WhatsApp group dan kita langsung lanjut ke Q&A ya Romo George. Boleh? Untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung masukkan di kolom chat atau dipersilahkan juga kalau misalkan mau bertanya secara langsung bisa angkat tangannya, raise hand, dan nanti akan kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Romo George. Pertama-tama Romo untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini. Di dalam materi yang Romo berikan itu bahwa terdapat 4 dogma tentang Bunda Maria yang maksudnya diimani oleh gereja, dan keempatnya itu saling berkaitan Romo. Apakah boleh kalau misalkan Romo jelaskan sedikit atau klarifikasi lagi Romo bagaimana keempatnya itu harus diimani secara maksudnya interconnected itu Romo. Bagaimana kita harus mengimaninya dan juga memahaminya Mo. Baik, ini saya coba screen share. Kelihatan nggak? Iya, sudah masuk Mo. Dogma Maria, kelihatan ya? Iya, kelihatan Mo. Tapi saya nggak bisa lihat. Mungkin nggak. Sebentar ya. Baik, ini ya. Hmm, Dogma Maria diangkat ke surga dalam perspektif kitab suci. Jadi kita 4 dogma Maria. Ini saling berkaitan, ya. Dan ini kalau kalau saya anggap ini keempat dogma ini membentuk pemahaman yang cukup komprehensif tentang Bunda Maria dalam ajaran Gereja Katolik. Maria sebagai Bunda Allah ini kan tidak terlalu sulit kita untuk melihatnya dalam misalnya perspektif kitab suci. Ya, kan Elizabeth ketika Maria datang mengunjungi dia,
Apa dia sebut? Dia bilang, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhan. Ibu Tuhan ini berarti kan ibu dari Yesus, Bunda Yesus, Bunda Allah. Si Elizabeth itu mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Dan kita tahu akhirnya bahwa Yesus itu adalah Bunda Allah. Mengakui Maria sebagai Bunda Allah sebenarnya mengakui Yesus itu sebagai Allah. Jadi Maria sebagai Bunda Allah itu bukan berarti dia itu di atasnya Allah, tidak. Tapi dia adalah Bunda Yesus. Dan Yesus itu adalah Allah. Karena itu dia disebut Bunda Allah atau Theotokos. Lalu karena dia itu adalah Bunda Allah, tentunya dia itu dipersiapkan. Tadi Irin juga tanya kan, kalau bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Maria itu dikandung tanpa noda dosa? Kita mesti melihat ini juga dari kitab suci, misalnya dari sapaan malaikat kepada Maria, yaitu Keharitomene. Malaikat Gabriel waktu itu berkata kepada Maria, memberikan salam kepada Maria, salam Keharitomene. Itu akar katanya itu karito, berarti itu mengaruniakan rahmat atau membuat berahmat. Dan ini bentuknya penting. Ini bukan saya mau gaya-gaya, tapi ini berkaitan dengan tafsirannya. Bentuk dari kekaritomene ini adalah kata kerja participle perfect pasif. Ya, nah, kita soroti dia itu sebagai kata kerja perfect. Ini kata kerja perfect di dalam bahasa Yunani koine itu punya arti tindakan yang sudah dilakukan atau terjadi pada masa lampau. Tetapi dampaknya itu berkelanjutan, tidak berhenti. Ya, jadi misalnya eh, saya belajar tentang tentang saya oke, saya mengetahui, mengenal Yesus. Misalnya dan bentuk mengenal itu adalah perfect. Kalau misalnya itu dalam bahasa Yunani perfect, itu berarti saya mengenal Yesus sampai saat ini. Terjadinya di masa lampau, tetapi pengenalan itu terus berlanjut sampai sekarang. Nah, ini juga dikatakan kikaritomene, berarti Maria Maria itu dikaruniakan rahmat dari pertama di masa lampau dan selalu dalam keadaan rahmat. Terus menerus dalam keadaan rahmat. Karis itu kan artinya rahmat, ya kan? Makanya itu sekarang kita punya badan internasional untuk karismatik itu karis. Karismatik itu sendiri bukan, karisma itu sendiri dari kata karis. Itu rahmat. Karisma jadi buah atau hadiah. Jadi Maria itu kalau kita lihat dari sebutannya Kekaritomene, dia itu selalu dalam keadaan berahmat. Lalu Santo Hieronymus menerjemahkannya dalam bahasa Latin sebagai gratia plena, artinya penuh rahmat. Dari sini gereja kemudian melihatnya bahwa karena dia itu selalu dalam keadaan rahmat, karena rahmat itu kan artinya dia tidak tidak dalam keadaan tidak berahmat atau dalam keadaan dosa. Kalau dia selalu dalam keadaan rahmat, berarti dia itu tidak pernah kehilangan rahmat. Berarti dia itu tidak pernah punya noda. Sehingga kemudian keluarlah, eh, bukan keluar ya, tapi ini adalah depositum fide, artinya rasa iman dari tradisi gereja turun-temurun yang mengakui akhirnya Maria itu tidak pernah berdosa. Ibaratnya kalau gelas itu terisi air, untuk menjamin bahwa air itu tetap bersih, berarti gelasnya itu kan mesti bersih bagian dalam. Jadi Maria itu memang dikondisikan oleh Allah. Ini adalah suatu privilegi khusus dari Bunda Maria. Dan ingat Ikaretomene ini pasif, berarti ini dia diberi rahmat oleh Tuhan untuk selalu dalam keadaan rahmat. Sehingga muncullah istilah itu, apa namanya, dikandung tanpa noda dosa, ya kan? Immaculate, Immaculate Conception. Tidak dikandung dalam keadaan tanpa dosa. Namun Maria itu tetap juga mengakui bahwa dia itu mendapatkan rahmat itu
Jadi Tuhan. Allah telah meninggikan hambanya yang hina ini. Lukas 1:48. Kondisi tanpa noda dosa ini berarti dia itu sebenarnya tidak terkena hukuman akibat dosa, ya kan? Kalau dia tidak pernah berdosa, lepas dari dosa asal maupun dosa pribadi, harusnya dia itu tidak pernah eh, harus mengalami hukuman akibat dosa, termasuk itu kematian. Namun karena dia adalah pengikut putranya, pengikut sejati putranya, apa yang dialami oleh Tuhan dan Guru, meskipun Yesus itu adalah putranya, tapi dia sekaligus adalah Tuhan dan Guru dari Maria. Apa yang dialami oleh Tuhan dan Guru harus juga dialami oleh hamba dan murid. Sehingga Maria itu juga mati. Ada sih ahli yang mengatakan Maria itu tidak sebenarnya mati, tapi menurut saya dia tetap wafat, tetap mati seperti Yesus yang wafat di kayu salib. Yesus sebenarnya tidak perlu mati, namun karena dia itu harus mengalahkan mati, berarti dia harus mengalami dulu kematian. Nah, akhirnya Maria itu meninggal, tapi oleh gereja timur dia disebutkan itu sebenarnya tertidur. Nah, ini kaitannya dengan Putri Yairus, kalau kalian ingat itu kan, Putri Yairus yang sebenarnya sudah mati, tapi Yesus bilang apa? Oh, dia itu sedang tertidur. Nah, tertidur di sini artinya sebenarnya mati juga ya. Tapi dia tertidur untuk dibangunkan. Sama seperti putri dari Yairus. Namun bedanya putri dari Yairus itu mati lagi. Ini Maria karena dia tidak pernah berdosa, dia itu bangkit dan tidak akan mati lagi. Sehingga sebelum tubuhnya itu sempat dimakamkan, dia itu langsung dibangkitkan dan diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Ya, karena itu tidak ada kuburannya Bunda Maria. Kalian cari dimanapun nggak ada ya. Nah, dan tidak ada tradisi gereja yang mengatakan di sini adalah makamnya Bunda Maria. Makam Bunda Maria dikuburkan di sini. Tidak ada. Yang ada Maria itu meninggal di Efesus atau di Yerusalem. Kalau kalian pergi ke Yerusalem ada satu kapel di Yerusalem yang disebut kapel Dormition. Sebenarnya itu kapel di dalam biara ya. Disebut Dormition Abbey. Jadi biara Dormition itu biara tertidurnya Bunda Maria. Ada patung Bunda Maria tertidur di situ. Nah, dalam arti dia itu dibangkitkan dan kemudian diangkat ke surga lengkap dengan tubuh dan jiwanya. Nah, itulah dasar dari hmm, dogma Maria diangkat ke surga. Nah, kalau kita lihat itu semua berkaitan. Maria Bunda Allah, Maria tanpa noda dosa, yang enggak sedikit tidak terlalu berkaitan, tapi juga ada kaitannya itu adalah Maria tetap perawan. Namun di sini ya yang kalau kita lihat itu yang sangat dekat dengan dogma Maria diangkat ke surga itu adalah Maria Bunda Allah dan Maria dikandung tanpa noda dosa. Ini dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya atau Oke, memberikan Romo. tanggapan, silakan. Romo, follow up question sedikit aja Romo. Kalau misalkan Bunda Maria itu kan berarti tanpa dosa asal ya mau dikandung tanpa dosa asal yaitu Immaculate Conception itu. Berarti apakah benar mau aku pernah dengar sih kalau misalkan Bunda Maria itu tidak mengalami eh, sakit dalam melahirkan Yesusmu. Apakah itu juga Hmm. salah satu ajaran gereja resmimu? Tidak ada ajaran yang resmi tentang itu. Tapi kalau bagi saya pribadi, Maria mengalami sakit bersalin. Karena untuk apa kita mengatakan Maria itu tidak mengalami sakit bersalin? Apakah itu soal sakit, penderitaan? Maria juga menderita, memikul salib. Makanya ada patung Pieta itu. Ya, Pieta itu. Nah, gereja itu juga melihat duka Maria, penderitaan Maria ketika dia melihat putranya disalibkan dan wafat. Maria mengalami penderitaan sekali lagi karena dia adalah murid Yesus juga. Dia adalah hamba Yesus juga. Tidak ada murid atau hamba yang lebih besar daripada guru dan tuannya. Apa yang dialami oleh guru dan Tuhan kita akan kita alami juga. Ya, Maria tetap mengalami penderitaan dan sakit dan kematian. Tapi bukan karena akibat dosanya, tapi karena dia adalah pengikut
Yesus. Ada Baik, lagi? Mo. Thank you, Mo. Ini sebelum ke Cidesi ada angkat tangan, cuman kita di chat ini ada pertanyaan dulu, Mo. Keempat dogma Hmm. itu diafirmasi oleh gereja tidak pada saat yang bersamaan. Apakah ada sebab alasan tertentu, Mo? Biasanya gereja mengeluarkan suatu pernyataan definitif itu karena ada serangan. Itu kalau saya katakan ya. Seperti Theotokos itu. Karena ada serangan terhadap kemanusiaan Kristus atau kealahan Kristus. Jadi Yesus yang kemudian dalam dogma kita kan, karena dogma itu kan bukan hanya untuk Maria, dogma itu untuk Yesus itu banyak sekali. Nah, salah satunya itu adalah homoousios. Artinya Yesus itu dalam satu pribadi dia punya dua kodrat. Kodrat Allah 100%, kodrat manusia juga 100%. Nah, gelar Theotokos ini sebenarnya salah satu juga sub bab untuk memberikan suatu penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap keilahian dan kemanusiaan Kristus dalam satu pribadi. Karena itu Maria itu bukan hanya bundanya manusia Yesus, dia adalah bundanya Allah Yesus. Makanya dia disebut bunda Allah juga. Ya, jadi biasanya suatu pernyataan resmi bahkan di sini kan ex cathedra ini. Ex cathedra itu jarang sekali itu seorang paus itu mengeluarkan suatu pernyataan ex cathedra dalam konstitusi dogmatik. Enggak ada, itu jarang, bukan enggak ada, sorry, jarang sekali. Mengapa itu dikeluarkan? Ya, untuk counter terhadap apa? Ajaran-ajaran yang pada waktu itu menolak inti atau pokok dari iman kita. Dalam hal ini berkaitan dengan tema yang dibahas ini ya kan. Jadi jadi tergantung waktu itu kan yang relevan misalnya di Konsili Efesus itu ketika dogma Maria Bunda Allah itu dipromulgasikan, itu yang marak adalah Arianisme dan sesatan-sesatan yang lain yang mempertanyakan dua kodrat dalam satu pribadi Yesus. Ya. Jadi ini suatu tanggapan ini. Demikian juga Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda dosa, itu merupakan dogma yang keluar pada saat memang dia diperlukan, yaitu ketika eh, banyak pandangan waktu itu yang mendiskreditkan Bunda Maria. Dianggap Bunda Maria itu adalah manusia biasa, yaitu bukan seorang pribadi yang istimewa, dan dalam dalam karya penyelamatan itu dia itu tidak terlalu berperan. Nah, seperti itu. Lalu akhirnya itu, oh ya, sorry, yang kalau dalam karya keselamatan tidak terlalu berperan itu adalah yang ini apa assumption assumption ini kenaikan ke surga. Waktu itu ada serangan bahwa Bunda Maria itu tidak terlalu berperan dalam karya keselamatan. Dia itu hanya manusia seperti kita biasa saja. Tidak, Maria itu kalau kalian baca lengkap itu pernyataan dari Paus itu Maria itu di sini saya tulis nggak, tapi kalau di diktat atau handout itu saya tulis Maria itu pada saat setelah menyelesaikan pekerjaannya di dunia dikatakan dia itu diangkat ke surga tanpa dengan badan dan jiwanya dan diangkat menjadi ratu surga. Jadi kalau dogma diangkat ke surga ini itu sekaligus melekat dengan sebutan atau gelar Maria sebagai ratu surga. Dia itu ratu surga. Untuk mengatakan bahwa apa? Dia itu punya kuasa. Ratu surga. Dia bukan hanya sekedar figuran atau tokoh karakter tempelan kepada Yesus. Tidak, dia itu punya kuasa sebagai ratu surga. Nah, kuasa ini tentu tetap diberikan oleh Tuhan. Kalau saya mau memberikan sedikit ilustrasi, misalnya kita ini eh, berdoa, kita berdoa, tapi nggak dikabulkan nih karena iman kita kurang, ya kan? Tapi kita boleh sekali minta pertolongan doa dari Bunda Maria sebagai Ratu Surga. Dia itu ratu yang punya kuasa. Karena apa? Karena diberikan oleh putranya.
Jadi kalau dia dia itu paling dekat dengan putranya, sehingga apa-apa dia tinggal ibaratnya itu. Kalau kita ini mungkin teriak-teriak pun belum tentu didengarkan kan. Tapi Bunda Maria cukup bisik-bisik aja, Yesus sudah dengar. Karena saking dekatnya dia dengan Yesus. Nah, dan dia itu ratu, artinya ia itu bisa mengubah bahkan keputusan si Yesus. Nah, ini ada buktinya dalam kitab suci, dalam perkawinan di Kana. Dia bisa perintahkan Yesus, tolong ini, mereka kehabisan air. Dengan caranya. Jadi sebenarnya di balik dogma Maria diangkat ke surga itu bukan hanya sekedar oh nanti Maria itu kita akan mengikuti Maria sama seperti Maria kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh dan jiwa kita. Itu hanya tanda. Tapi jangan lupa Maria diangkat ke surga itu dijadikan ratu di surga. Itu sebenarnya pengertian penuh dari dogma ini bahwa Maria itu punya kuasa dan punya peran dalam sejarah keselamatan, menentukan banyak hal. Nah, ini kembali lagi ke jawaban fiat Maria itu. Fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendak. Itu bukan suatu jawaban otomatis. Itu adalah jawaban murni dari kehendak bebas Bunda Maria. Jadi jangan jangan kemudian mengatakan untuk Maria itu ya kan udah ditentukan dari semua. Enggak. Dia sebagai manusia, dia punya juga hak, punya juga kehendak bebas untuk menerima atau menolak itu untuk menjadi Bunda Yesus. Tapi karena dia menerima, dia itu diangkat menjadi eh, itu pribadi yang dihargai oleh Yesus sendiri, dihargai oleh Allah sendiri, dicintai oleh Allah sendiri. Tuhan itu sangat sayang sama Bunda Maria, jauh lebih sayang daripada sayang kepada kita. Ya, jadi kalau dia saking sayangnya pada putrinya ini, Allah Bapa pada putrinya ini, tentu saja kalau apa yang diminta oleh Bunda Maria dia akan perhatikan secara istimewa. Karena itu Santo Agustinus pernah mengatakan rugi sekali orang yang menolak Bunda Maria dan para kudus. Sangat rugi. Itu ibaratnya kalian mengatakan kalian mencintai Yesus tapi membenci Bunda Maria itu seperti kalau kalian itu cium kepala orang tapi injak kakinya. Itu suatu hal yang absurd. Suatu hal yang absurd. Kalau kita sayang kepada Yesus, kita mesti sayang juga pada bundanya. Sebenarnya dogma-dogma ini, khususnya dogma yang terakhir ini, diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya itu. Dogma Maria ini semua sebenarnya mau mengatakan bahwa ini justru kita semakin menghormati Bunda Maria akan membawa kita kepada Yesus. Dia tidak akan menyimpan hormatnya itu. Jadi kalau di sini ini saya ada beri ini ya, skema devosi yang benar, iman dan kasih kepada Kristus. Sumber devosi kita adalah iman dan kasih kepada Kristus. Karena itu kita menghormati Bunda Maria. Sama seperti kalau kalian itu menghormati uskup atau menghormati seorang pastor, kalian juga akan sayang kepada mama pastor. Kalau kalian kenal, ya kan? Semakin besar devosi kita kepada Bunda Maria, semakin pula kita dibawa untuk mengasihi Kristus. Lewat kasih kepada Bunda Maria juga. Jadi ini hal yang dikatakan oleh gereja bahwa dasar segala dogma Maria adalah iman dan kasih kepada Kristus. Dan semakin kita berdevosi, harusnya kita semakin percaya pada mengasihi Kristus. Nah, Paus Pius ke-12 dalam dokumen ini, Munificentissimus Deus ini, yang mengeluarkan dogma Maria diangkat ke surga ini, dia mengingatkan kita, mengasihi Maria, berdevosi kepada Maria, kita perlu sampai batas yang setinggi-tingginya atau maksimal, ya kan? Tapi ada maksimalnya. Jangan terlalu berlebihan. Karena ada juga devosi yang berlebih-lebihan. Ada yang mengatakan eh, itu gereja Katolik menyembah Bunda Maria. Gereja Katolik berdoa kepada Bunda Maria.
menyembah dan berdoa pada Bunda Maria. Ini menjadi suatu tuduhan yang keliru karena seharusnya maksimalnya kita tetap tidak sampai menyembah, tidak sampai berdoa kepada Bunda Maria. Karena ada juga umat yang tanya, saya kira umat Sydney yang tanya itu, bagaimana dengan kata doa itu? Kenapa kadang-kadang kita mendengar orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria? Ini sebenarnya ada suatu kesalahan yang berasal dari kesalahan penerjemahan juga. Karena memang di beberapa buku devosi dalam bahasa Inggris kita membaca prayer to Mother Mary. Ya, jadi doa kepada Bunda Maria. Masalahnya bahasa Inggris kalau kalian lihat kamus kata pray itu tidak selalu diarahkan, tidak harus selalu diarahkan pada Tuhan. Misalnya saya mengatakan uh, I pray tell atau pray tell gitu kan, tolong katakan, mohon dengan sangat ya kan. Di kata pray itu bisa juga diarahkan kepada orang lain, tidak harus kepada Tuhan saja. Namun kata doa dalam KBBI itu selalu kepada Tuhan. Nah, ini hanya kesalahan terjemahan. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan bahasa Indonesia, jangan lagi mengatakan berdoa kepada Bunda Maria atau doa salam Maria. Memang dalam dalam bahasa Inggris itu boleh saja itu ya, itu the prayer of apa namanya itu Hail Mary prayer boleh. Karena kata prayer atau pray itu bisa artinya permohonan yang lebih mendalam atau permohonan yang lebih tulus. Tapi doa dalam bahasa Indonesia itu hanya untuk Tuhan. Karena dari bahasa Arab juga doa itu hanya untuk Tuhan. Jadi ini yang bisa saya berikan. Kalau kalau kalian ini berbicara soal dogma Maria sebagai sebagai dia yang diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya, itu lihat porsinya. Dia itu bukan hanya sekedar salah satu dari kita. Dia bukan manusia biasa. Dia itu Bunda Allah. Dia itu Ratu Surga. Sehingga dia punya tempat khusus dalam karya keselamatan. Tetapi ingat, dia tetap bukan Tuhan. Semua rahmat yang dia peroleh berasal dari Tuhan. Tapi dia itu begitu dekatnya dengan Tuhan, sehingga dia itu bisa mempengaruhi ya sejarah keselamatan. Itu. Jangan mengecilkan hal ini. Dia punya kuasa sebagai Ratu Surga. Kuasanya itu apa? Nah, dia begitu dekat dengan Tuhan. Sama seperti kalian itu presiden. Oke, presiden itu berkuasa. Tapi orang yang dekat dengan presiden itu juga punya kuasa. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Thank you, Romo. Mungkin kita lanjut pertanyaan dari Cidesi. Oh, kelihatan. Silakan, silakan. Desi ya. Sore Romo, Selamat saya sore. mau minta tips. Jadi selama ini saya agak kesulitan kalau peristiwa mulia yang keempat kan ya, Maria diangkat ke surga itu. Mungkin karena saya kurang konteks, kurang pemahaman, jadi kadang mau merenungkan pun apa yang mau direnungkan pun saya nggak tahu, Romo. Saya minta tips kalau misalnya ada beberapa poin yang untuk menginspirasikan peristiwa mulia keempat ini mau merenungkan apa gitu, Romo? Hmm. Saya kira pertama itu kalau dari sudut pandang kitab suci itu kembali kita mesti melihat sosok Maria itu sebagai orang yang istimewa, bukan sekedar contoh bagi kita, tapi sosok Maria itu adalah sosok yang perlu kita hormati, tapi tentu saja dalam level yang semestinya. Sehingga kalian tidak perlu segan atau enggan
merenungkan Maria sebagai sosok yang istimewa. Karena kadang-kadang kita terganjal ya. Karena peristiwa-peristiwa Rosario yang lain itu kan kaitannya dengan Yesus, para rasul ada juga ya. Tapi untuk Bunda Maria ini rasanya ya kita agak sedikit enggan gitu. Mungkin saya tidak tahu karena dia itu kan manusia biasa dan umumnya kalau saya baca buku-buku devosi memang tidak terlalu dijelaskan tentang eh, secara mendalam soal dogma ini. Biasanya hanya sekedar yang safe-safe aja, yang netral, yang tidak terlalu eh, kontroversial. Itu Maria diangkat surga itu melambangkan kita juga nanti akan sama. Kita juga akan mengalami nasib yang sama seperti Bunda Maria. Kita juga akan naik ke surga dengan tubuh dan jiwa kita. Tidak, ini adalah momen ketika Bunda Maria dimuliakan. Ya, jadi pada saat itu kita memuliakan Bunda Maria, mengenang kebesaran Bunda Maria. Maria diangkat ke surga. Dan itu tidak salah. Kenapa? Ingat nubuat dari Bunda Maria sendiri kan? Ketika dia itu, coba kita baca kalau kalian punya kitab suci, nyanyian pujian Maria, Magnificat, Lukas bab 1 ayat 40. Ini saya bacanya agak susah nih. 46 dan seterusnya. Khususnya ayat 48 dan 47, 48 dan 49. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allahku Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Perhatikan, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Atau dalam terjemahan lain, segala bangsa, semua orang ya, segala keturunan ini semua orang, semua orang dari dulu, dari zamannya dia dan kemudian sampai seterusnya ya. Nanti kan ini untuk sampai zaman kita, banyak orang akan menyebut Maria itu berbahagia. Berbahagia di sini bukan hanya sekedar senang, sukacita, tidak, tapi dimuliakan, termuliakan, terberkati. Ini adalah sabda pengetahuan dari Bunda Maria dalam Roh Kudus. Bunda Maria memang tidak dikatakan di sini Roh Kudus itu Elizabeth ya, tetapi dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa ayat 45 misalnya sebelum nyanyian pujian Maria, berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini kalau dalam konteksnya itu bukan bagi semua orang, ini khusus untuk Bunda Maria. Elizabeth mengatakan apa yang dikatakan kepada Bunda Maria dari Tuhan akan terlaksana. Nah, saat itu kembali dia dipenuhi oleh kehadiran Tuhan dan makanya Maria itu mulai memuliakan Tuhan dan dia mengatakan dengan yakin mulai sekarang sampai seterusnya sampai segala keturunan aku akan disebut berbahagia. Nah, kapan Maria dimuliakan? Kapan Maria itu disebut berbahagia? Pada saat kita mengucapkan Salam Maria. Pada saat kita mengucapkan Rosario. Pada saat kita mengenangkan peristiwa Maria diangkat ke surga dan Maria dimahkotai di surga. Ini secara eksplisit dikatakan oleh Scott Hahn. Kalian pernah dengar Scott Hahn? Dalam bukunya Rome Sweet Home. Justru nubuat atau sabda pengetahuan di Bunda Maria ini digenapi dalam devosi kepada Bunda Maria. Secara khusus Rosario. Secara khusus peristiwa keempat dan kelima dalam peristiwa mulia. Maria diangkat ke surga dan Maria dimahkotai di surga. Gimana Desi? Ini cukup? Jadi jangan khawatir pada saat engkau itu misalnya mengenangkan peristiwa Maria diangkat ke surga, di saat itu pujilah Bunda Maria.
Dan pujian yang tulus, ungkapkan cinta kasihmu kepada Bunda Maria. Katakan salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, saat itu fokus perhatian ke Bunda Maria. Ya, ini tidak perlu ditahan-tahan. Cinta kita tidak perlu ditahan-tahan. Hormat kita tidak perlu ditahan-tahan kepada Bunda Maria. Sama seperti kalau kita memuji orang yang kita kagumi. Ya, kita ungkapkan cinta kita, bakti kita kepada Bunda kita pada saat itu. Mungkin justru pada momen yang sangat khusus itu, ketika peristiwa itu tidak sekedar untuk mengenangkan Yesus, para rasul, ya kan? Tapi ini khusus untuk Bunda Tuhan. Dua peristiwa mulia yang terakhir. Baik, apakah ini cukup, Desi? Iya, terima kasih Romo. Hmm. Thank you, Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya ada komentar dari Pak Ari. Pak Ari, apakah mau mengatakan langsung, Pak? Bisa di-unmute. Saya rasa tidak. Yaitu saja saya ingin sekedar sedikit penjelasan dari Romo karena ada kata ungkapan memerintah. Betulkah itu? Nah, ini yang saya perlu clear segitu saja. Ya, terima kasih Mas Michael Gunawan. Ini kaitannya dengan peristiwa perkawinan di Kana. Memang itu bukan suatu perintah, ya. Tapi tidak langsung sebenarnya. Maria itu meminta Yesus dalam hal ini, Spesial gitu ya, meminta secara khusus ya ya, Romo ya. meminta secara khusus dalam hal ini juga memaksa, setelah memaksa, ya kan? Ya, Iya, iya. sama Iya, aja iya. di rumah kalian mungkin sosok ibu, sosok istri itu jadi ratu kan. Nah, kadang-kadang dia tidak perlu memerintah dengan kata-kata, cukup lirikan aja kan, langsung Iya. semua jalan ya kan. Atau cukup dia tidak bicara gitu, atau cukup dia tidak masak, kita semua udah langsung Iya. tahu, aduh ada apa ini. Jadi memang inilah ratu surga. Ini bukan ratu rumah tangga saja. Ini ratu rumah tangga itu kan ada raja tapi ada ratu yang lebih tinggi. Ini nggak bisa sih, kalau raja di surga kan tetap Yesus, jadi dia tetap lebih tinggi. Tapi jangan sepelekan, jangan sepelekan kuasa ratu kita. Ya, ini bukan sekedar gelar, tapi dia punya kuasa yang besar di surga. Para rasul takut, bukan takut lah, hormat sekali, sayang sekali sama Bunda Maria. Para kudus, mana ada yang para kudus yang tidak sayang sama Bunda Maria? Malaikat juga kan, dia tuh bukan hanya ratu surga. Ratu surga itu disebut ratu para rasul dan ratu para malaikat. Artinya Maria itu lebih tinggi daripada malaikat. Oh, malaikat aja punya kuasa macam-macam kok. Apalagi ratu surga. Oke, kalian tidak bisa berdevosi terlalu besar. Artinya kita tidak bisa cukup menghormati Bunda Maria. Rasa hormat kita tidak akan cukup untuk sampai pada level yang semestinya. Tapi tetap hormat, bukan menyembah. Hormat itu juga berarti sayang, hormat itu juga berarti perhatian, hormat itu juga ingin punya relasi yang dekat dengan dia. Ya. Inilah Bunda kita. Rugi sekali kalau kita tidak pakai jalur ini, jalur khusus ini. Saya pernah dengar ada satu cerita, tapi jangan terlalu kita perdebatkan soal teologisnya ya. Tapi ini ya sekedar bahan candaan, tapi saya kira ada benarnya. Ini cerita yang pasti sering kalian dengar itu. Nah, suatu ketika Yesus itu sedang jalan-jalan di surga, lalu dia lihat, loh, kok si Anu ini kok ada di surga? Mestinya setahu saya itu dia harus lama di api pemurnian ini. Ya, harusnya dia itu lama di api pemurnian ini. Belum saatnya dia masuk surga. Nah, lalu dia cari Petrus kan, Petrus yang tanggung jawab itu untuk buka pintu surga, tutup pintu surga, kasih orang masuk, larang orang masuk, itu Petrus. Karena dia itu bagian catat yang dia tahu semua orang itu hukumannya berapa lama,
di api pemurnian, ya ada semua itu catatan. Sampai di situ Yesus sedikit menegur Petrus, ya kan. Petrus, kenapa kau izinkan si Anu masuk? Belum saatnya dia masuk itu. Masih lama dia harusnya di api pemurnian. Seharusnya nggak pintu tidak kau bukakan untuk dia. Terus Petrus sambil, aduh Tuhan, ya gimana lagi? Saya tidak pernah kasih dia masuk. Tapi loh, mamamu itu. Kalau Yesus begitu dengar kata mamaknya, langsung, kenapa sih? Ada apa dengan mama? Nah, dan dia juga enggak. Kenapa mama? Itu loh, mamamu itu buka pintu dapur. Rupanya ada pintu dapur. Nah, dan Bunda Maria itu buka pintu dapur. Lalu dia masuk, si Anu itu masuk. Nah, ini ya cerita yang agak sedikit terlalu mungkin apa ya? Cerita yang terlalu dipikirkan teologis ya. Tapi kalau kita lihat dalam karya keselamatan, berapa banyak jiwa yang kemudian berkat doa perantaraan Bunda Maria itu akhirnya masuk surga lebih awal, ya kan? Bukannya bukan hanya kan kita percaya juga kan doa-doa kita itu berguna untuk arwah-arwah di api penyucian. Nah, ini apalagi doa Bunda Maria. Nah, kalau kita nggak pakai jalur khusus ini, rugi sekali. Ini sekadar juga nanti untuk mengajarkan kita, kalau sebelum kita mati itu kan selalu kita doakan doa, bukan itu Salam Maria itu kan, Salam Maria penuh rahmat Iya, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Nah, soalnya apa? Santa Maria Bunda Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang berdosa ini sekarang dan sekarang dan waktu kami mati. orang Protestan nggak punya ini kata-kata ini, rugi mereka. Kita doakan, misalnya ini sebenarnya kalau kata doa itu sekali lagi ya agak susah nanti kalau kita jelaskan. Itu bukan doa Salam Maria, tapi salam Maria, salam kepada Bunda Maria. Suatu ungkapan kita rasa hormat kita kepada Bunda Maria. Suatu ungkapan hubungan dekat dengan Bunda Maria. Nah, devosi lah, devosi Salam Maria. Ya, eh, Salam Maria, doakanlah kami pada sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan ini adalah devosi yang tepat, devosi yang sangat berguna, devosi yang sangat berkuasa. Karena Bunda Maria punya kuasa. Kuasanya apa? Diberikan oleh Tuhan. Dia tinggal bisik, Yesus kasih dia remisi 10 tahun. Yesus kasih dia grasi. Bukan hanya remisi, tapi grasi kan. Dan kasih dia aja grasi. Yesus bilang, aduh masih lama ini harusnya. Lalu Bunda Maria tinggal ngomong aja ke Petrus, apapun yang Yesus suruh untuk si Anu ini lakukan. Nah, oh ya Yesus lakukan. Jadi ini sekali lagi rugi kalau kita tidak pakai jalur khusus ini. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Romo, ya terima kasih. Terima kasih Pak Ari pertanyaannya. Selanjutnya Romo ada pertanyaan dari Pak Edi Suwito. Apakah Pak Edi bisa langsung bertanya Pak? Bisa open mic? Silakan Pak Edi. Ya, ini saya mau nanyakan, saya kan gabung di itu WA Group Latihan Rohani Ignatian. Itu kalau di sana itu mereka nggak terlalu apa ya berminat gitu loh, devosi kepada Bunda Maria. Lah itu kalau kita itu apakah memang termasuk hal-hal yang esensial yang dilakukan oleh orang Katolik atau hanya tambahan gitu? Fokus kita ke Tuhan Yesus gitu. Ya itu aja sih. Terima kasih Pak Edi. Nah itulah yang eh, salah satu tujuan Paus Pius ke-12 itu mengeluarkan dogma ini. Ya, karena ada pandangan-pandangan di dalam gereja sendiri yang mengecilkan, berusaha untuk mengecilkan tempat atau peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Bunda Maria dianggap seperti manusia biasa. Ngapain kita ke Bunda Maria? Ngapain? Langsung aja ke Yesus. Ya. Lalu
Paulus mengatakan jangan lupa, dia adalah penolong kita juga. Jangan sampai mengabaikan sosok bunda kita. Bunda kita yang begitu perhatian dengan kita. Ibaratnya itu, ibu kita sendiri yang menunggu kita, misalnya itu dia selalu siap untuk memberikan cintanya, tapi kita memalingkan muka, tidak mau lihat kita, tidak mau pergi ke ibu kita. Ya. Rugi sendiri sebenarnya, karena Bunda Maria itu begitu sayang sama kita. Dia itu disebut Bunda Gereja juga. Memang tidak boleh berlebihan sampai menyembah dia, berdoa kepada dia seolah-olah dia mengabulkan doa kita. Tidak, nggak boleh seperti itu. Tapi kita tidak pernah cukup menghormati Bunda Maria. Kita tidak pernah akan cukup berdevosi kepada Bunda Maria. Kita akan cukup nyanyi. Semakin dalam sejarah itu, semakin kita cinta sama Bunda Maria, semakin juga kita akan beriman kepada Yesus, setia dalam gereja. Lihat para martir itu, betapa besar devosi mereka kepada Bunda Maria. Yang terakhir ini yang barusan kita rayakan itu, Santo Maximilian Maria Kolbe. Namanya aja ada Marianya. Ya, itu dia pilih sendiri. Betapa dia sayang sama Bunda Maria. Paulus ingatkan kita, Tuhan telah memberikan kepada kita sosok Bunda Maria yang begitu mengasihi kita. Power atau kuasa dari Bunda Maria itu apa sih? Kuasanya itu adalah kasihnya. Kasihnya kepada kita. Sehingga kalau dia melihat kita perlu, dia akan mengupayakan dengan berbagai macam cara supaya kita itu ditolong. Memperoleh rahmat Tuhan. Ya, karena rahmat Tuhan itu mengalir lewat dia itu dengan lancar, yaitu penuh. Karena dia itu tidak punya dosa, dia tidak pernah berdosa, apapun yang dia pikirkan itu selalu dalam keadaan rahmat. Jadi ini kembali ke Maria penuh rahmat, Maria Kekaritomene, Bunda Allah, dikandung tanpa noda dosa. Sehingga apapun permohonan dari Bunda Maria tidak mungkin dia lakukan permohonan itu dalam keadaan tidak berahmat atau dalam keadaan dosa. Dia selalu memikirkan Tuhan dan memikirkan kita. Dalam segala hal yang dia lakukan, pikirkan, katakan, itu selalu dalam keadaan rahmat. Karena apa yang dia pikirkan, katakan, lakukan, itu selalu setia kepada kehendak Tuhan, maunya Tuhan, sekaligus karena kasih kepada kita. Jadi sebenarnya memang tidak ada kewajiban, terus terang aja. Sama aja seperti dengan kewajiban, tidak ada sebenarnya kewajiban untuk berdoa kepada Tuhan melalui para kudus. Atau tidak ada kewajiban mendoakan orang di api penyucian. Tetapi kalau kita lakukan itu, iman kita juga akan bertumbuh. Khususnya devosi kepada Bunda Maria. Karena devosi kepada Bunda Maria akan selalu membawa kita kepada cinta dan iman yang lebih besar kepada Yesus Putranya. Begitu Pak Edi? Ya, terima kasih pencerahannya Romo. Terima kasih pertanyaannya Pak Edi. Untuk selanjutnya ada Pak Wi Kurniawan. Apakah bisa open mic Pak untuk menanyakan langsung? Tadi itu saya sambil lihat lagi ya. Iya. Selamat malam Romo, mau tanya yang itu ya, apa bisa brief kasih ini untuk mengenai apa tipologi ini, anti tipe atau penggenapan selalu lebih besar dari tipenya ya. Thank you. Baik, nah ini tadi untuk Pak Edi, penghormatan kepada Bunda, ini sedikit sebentar ya Bu Ibu Bi. Ini dari Eceli Regina, penghormatan kepada Maria harus pantas, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Umat harus menghindari pemujaan berlebih-lebihan sekaligus pemikiran sempit. Ini tadi itu. Dua hal yang berlebihan tidak boleh, tapi pemikiran sempit yang mengecilkan peran Maria itu harus dihindari juga. Itu dari Lumen Gentium nomor 67. Ya, ini ingat ini tahun 19
60-an, 65, ya kan? Sedangkan Pius ke-12 itu Munificentissimus Deus itu adalah tahun 1950. Kalau Ad Caeli Reginam ini 4 tahun, berarti tahun 1954. Jadi kita di sini ada dinamikanya setelah dikeluarkannya dogma Maria diangkat ke surga, ada dinamikanya. Ditegaskan kembali oleh Ad Caeli Reginam, jangan mengurangi tapi juga jangan melebih-lebihkan. Ini sebenarnya posisi gereja Katolik, bukan kata Romo George ya. Ini posisi dari gereja Katolik. Nah, ini pendekatan tipologis. Apa itu? Ini pendekatan yang cukup sering kalau kalian baca dalam buku teologi dan juga dalam exegese itu ada suatu pemahaman ketika gereja melihat penggenapan atau kepenuhan makna tipe-tipe. Tipe-tipe itu berarti tokoh, kejadian, bisa juga barang, peristiwa dalam perjanjian lama. Itu kemudian kita temukan adanya pola-pola yang mirip, bahkan digenapi dan disempurnakan dalam perjanjian baru. Ini bukan suatu hal yang baru dan ini bukan karangan para ahli kitab suci, tapi ini dari Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan sebagaimana ular tembaga didirikan, sehingga setiap orang yang memandangnya tidak binasa. Demikian juga ketika kalian melihat anak manusia ditinggikan, kalian tidak akan mati, melainkan hidup. Nah, itu dari Yohanes bab 3 ayat 14-15 ya kan. Lalu Yesus juga memberikan antitipe terhadap mana di padang gurun. Anak nenek moyangmu telah makan mana itu dan mereka mati. Tetapi yang ada di sini roti hidup, barang siapa makan roti ini dia tidak akan mati selama-lamanya. Tapi dia tidak akan mati melainkan hidup selama-lamanya. Dari Yohanes bab 6. Lalu ada juga tipologi Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Yesus juga dalam makam 3 hari 3 malam. Ini dari Matius bab 12. Ini adalah tipologi yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dan kalau kita perhatikan antitipe atau ketika gereja merenungkan sosok Maria, itu ada beberapa tipologi yang bisa dipakai. Tapi yang paling terkenal, yang paling banyak dibahas itu adalah tipologi atau perbandingan antara tabut perjanjian dan Maria. Ya, saya berikan di sini hanya sedikit, hanya 5, tapi sebenarnya masih lebih banyak lagi. Di sana dalam perjanjian lama, tabut perjanjian Allah itu adalah tempat kehadiran Allah. Dalam Keluaran bab 25 ayat 22. Dan Maria ini dalam Lukas bab 1 ayat 35, dia itu mengandung Kristus sendiri sebagai Allah. Dialah tabut perjanjian yang baru, tabernakel hidup yang mengandung Kristus. Lalu Daud itu takut didatangi tabut. Takut di sini dalam arti merasa tidak pantas. Mengapa tabut Tuhan datang kepadaku? Kata si Daud kan dalam 2 Samuel bab 6 ayat 9. Dan kata-kata yang hampir mirip itu diserukan oleh Elizabeth. Kan? Mengapa ibu Tuhanku? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang muncul? Nah, sehingga kita bisa melihat kesamaan antara tabut perjanjian dengan Maria sebagai tabut perjanjian baru. Lalu Daud menari di hadapan tabut, perbandingannya Yohanes yang melonjak kegirangan dalam rahim Elizabeth. Tabut tinggal 3 bulan di rumah Obed-Edom, Maria tinggal 3 bulan di rumah Elizabeth. Lalu dalam Wahyu 11 ayat 19, ini sedikit latar belakang. Ya, ingat, pembagian bab dan ayat dalam kitab suci itu baru terjadi abad ke-16, para saudara. Ya kan? Ke dalam bab itu abad ke-13. Lalu ditambah dengan bagian ke ayat itu tahun abad ke-16, 1500-an. Ya. Nah, sebelumnya itu kitab suci kita nggak ada itu. Bab dan ayat, khususnya perjanjian baru sih. Kalau perjanjian lama itu mungkin sekitar abad-abad yang sama juga. Jadi baru-baru juga, tidak dari dulu awal ada. Nah, jadi awalnya kitab suci kita itu gak ada pembagian bab dan ayat, itu sama seperti uraian gitu aja. Apalagi judul, ini kan ada judul, dan dibagi judul-judul. Dulu nggak ada itu subjudul begini.
Dua ayat itu berdampingan. Wahyu 11 ayat 19 dan Wahyu 12 ayat 1. Ini seolah-olah dipisah antara bab 11 dan bab 12. Tidak. Ini melekat. Kalau kita baca, misalnya kita boleh baca Wahyu bab 11 ayat 19. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan kilat pun memancar, bunyi guru gemenderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Langsung kalimat berikutnya, kemudian tampaklah, sebenarnya sama aja, kemudian kelihatanlah suatu tanda besar di langit. Tadi ada ahli yang bukan tanpa dasar mengatakan bahwa tabut perjanjian itu sama dengan tanda besar. Tanda besar ini adalah tabut perjanjian. Nah, tanda besar di sini apa? Seorang perempuan berselubungkan matahari. Jadi ini suatu tipologi yang valid. Maria itu adalah tabut perjanjian yang baru. Ini adalah suatu antitype. Nah, sebagaimana tabut perjanjian itu memuat 10 perintah Allah, Allah yang hadir dalam Taurat, Maria itu mengandung penyempurnaan penggenapan hukum Taurat, yaitu Kristus sendiri. Nah, ini gunanya apa buat kita? Gunanya, sekali lagi, kita melihat bahwa Maria itu dihormati sebagai tabut perjanjian. Dia bukan dihormati karena Allah yang dikandungnya. Ya. Dia bukan dihormati dari dirinya sendiri, tapi kan dia dihormati karena Allah yang dikandungnya. Baik, Ibu Wi, ini kira-kira cukup menjelaskan? Iya, thank you, Romo George, sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Wi, terima kasih juga Romo. Apakah ada pertanyaan terakhir? Ya, mungkin bisa saya tanya ya. Iya, boleh Pak Albert. Silakan Pak. Baik, Gunawan. Ya, saya mau tanya sama Romo ya. Mungkin bisa dijelaskan ya. Kalau saya pernah mendengarnya itu sama-sama pengarangnya itu dari Lukas ya. Yang satu itu tentang penuh rahmatnya Bunda Maria, dan yang satu di Kisah Para Rasul itu tentang penuh rahmatnya Stefanus. Kalau tidak salah, kalau yang di Bunda Maria itu kan apa tadi yang disebut Ceritomene, kalau sedangkan yang di mana di Kisah Para Rasul Penuh untuk dengan Roh Stefanus Kudus. itu disebutkan Penuh. Kleres ya, Penuh. Klerito. Ya, itu Ya, kalau Leo. saya tidak salah membaca Romo. Mungkin Benar, ada benar. perbedaan yang ya. Bisa dijelaskan Romo. Terima kasih Romo. Ya, jelas berbeda. Pertama ini kekaritomene itu ini karis ya, rahmat. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul itu Stefanus ini dikatakan penuh dengan Roh Kudus ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Bentar. Coba saya lihat. Kisah Para Rasul. Ya. Ya, itu sebagai martir pertama ya. Bab 8, bab 7. Sebentar, itu di ayat bab 7 ayat ayat bab 7 ada 55. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Plero, kalau bahasa asingnya itu kelihatannya memang kata plero ya, plero lalu Roh Kudus ya. Agio, bisa sih saya cek bahasa aslinya, tapi ya dalam bahasa Indonesia pun udah jelas sebenarnya. Jadi di sini penuh dengan Roh Kudus, sama seperti Elizabeth kan, Elizabeth yang
dipenuhi Roh Kudus pada saat dikunjungi oleh bukan Yohanes Pembaptis, maksud saya Yohanes Pembaptis yang penuh Roh Kudus di dalam rahim Elizabeth, ya kan? Dia disucikan di situ. Nah, memang ini kaitannya mungkin lebih tepat dengan Yohanes Pembaptis, Pak. Karena kalau Maria itu dikandung tanpa noda, kalau Yohanes Pembaptis itu disucikan oleh Roh Kudus saat dia dikandung Elizabeth, tapi itu bulan ke-6. Karena itu sosok Yohanes Pembaptis juga unik. Karena kalau para kudus itu biasanya kan dirayakan pada saat mereka atau dia itu meninggal atau wafat sebagai martir misalnya. Hari kematiannya dia dirayakan sebagai hari para kudus itu. Tapi untuk Yohanes Pembaptis yang dirayakan itu adalah hari raya kelahirannya, ya. Nah, itu kaitannya dengan itu. Karena dia disucikan dalam kandungan. Sehingga ketika dia lahir pun dalam keadaan suci. Makanya dia dirayakan harinya itu pada saat dia lahir, hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi di sini berbeda Pak dengan Bunda Maria, karena Bunda Maria sejak awal dia itu sudah dibebaskan dari dosa. Sedangkan katakanlah di sini Yohanes Pembaptis dia disucikan di dalam kandungan pada saat dia berusia 6 bulan. Itu aja ya, Romo. Dan Jadi, Stefanus itu disucikan pada saat dia mau dibunuh sebagai martir. Ya. itu. Ya, ya. Jadi ya walaupun mungkin pengertiannya sama-sama penuh rahmatnya itu yang Bunda Maria kan sudah sejak awal dipersiapkan sampai tanpa akhir ya. Sedangkan kalau Stefanus saat itu atau Yohanes Permandi juga saat itu dia penuh rahmat itu ya. Ya, terima kasih Romo. Sebenarnya kata-kata yang dipakai Roh Kudus Pak, ya, bukan rahmat. Roh Kudus, tetap ya, ada ya, perbedaan, ya. Sehingga gelar penuh rahmat itu tetap milik Bunda Maria. Ya. Baik. Ya, terima kasih Romo. Yo. Terima kasih Pak Albert, terima kasih Romo. Untuk Bible study-nya mungkin kita tutup dulu dengan doa penutup. Jika memang masih ada pertanyaan dan Romo masih ada waktu, mungkin bisa setelah doa penutup ya Romo. Jika Romo berkenan. Ya. Baik, marilah kita tutup dengan doa kembali. Kita tenangkan hati kita dan kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan kami pada malam hari ini boleh mendengarkan pengajaran dan berdiskusi bersama tentang dogma Maria diangkat ke surga. Ya Tuhan, ajarlah kami semoga dengan pengajaran ini kami boleh sungguh lebih mencintai lagi Bunda Maria dan menghormatinya, mencintainya seperti Engkau mencintai Bundamu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami pada malam hari ini. Berkatilah sisa malam hari ini dengan berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami dalam segala aktivitas kami boleh sungguh memuliakan nama-Mu. Dengan perantaran Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Allah melalui Romo George. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Diberkatilah kita semua oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Romo. Terima kasih Romo. Thank you Romo. Sama-sama semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Yo, sama-sama Pak. Romo. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Romo. Miren ada pertanyaan. Kayaknya udah semua ya mau udah cukup kejawab sih. Ya, saya kira tadi pertanyaannya juga sudah komprehensif, kecuali mungkin belum ada yang bertanya soal Henok. Oh iya. Dan Bunda Maria. Tapi ya saudara, ini juga jelas. Ini sudah saya sampaikan di sini apa persamaan dan perbedaannya. Romo, tapi kalau misalkan yang tadi yang Romo mention tentang Bunda Maria itu tertidur di Yerusalem dan Efesus, itu gimana ya Mo? Tradisi Katolik, maksudnya Roma dan juga Katolik Timur gitu Mo? Tidak bisa dipastikan sih, tapi saya lebih percaya bahwa Bunda Maria itu meninggalnya di Efesus bersama dengan para murid
Yohanes Rasul. Ya, dia tinggal bersama dengan murid-murid Yohanes Rasul, meninggalnya di Efesus. Itu tradisi yang lebih populer. Nah, kenapa ada juga Dormition Abbey di Yerusalem itu? Ya biasalah mereka mau klaim-klaim tempat Tapi bahwa kalau Maria itu misalkan meninggalnya di situ. Nah, ada dua ajaran gitu mau dalam gereja, bagaimana kita menyikapinya mau? itu bukan dua ajaran, itu ajaran yang sama. Itu ajaran yang sama. Karena Maria itu tertidur seperti Putri Yairus, lalu dia dibangkitkan oleh Yesus dan diangkat ke surga. Hmm. Ya, itu ajaran yang sama. Hanya istilahnya saja Gereja Timur eh, untuk karena mereka juga teruskan itu setelah Dormition dia dibangunkan dan diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Nah, dogma Katolik itu langsung menyorot soal terangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Oke. Hmm. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup hari ini? Kita bertemu berarti nanti minggu kedua atau minggu pertama bulan September ya. Iya, Kalau kayaknya baiknya minggu pertama ya mau karena kita minggu kedua Sydney akan ada ini mau retret awal tanggal 13-nya. oke, no 12 problem. 13. Ya, minggu pertama hari Kamis berarti. Baik, Iya, kita kembali lagi ke pembahasan tentang bacaan Injil minggu setelah pertemuan ya. iya baik mau. Siap. Oke, terima kasih semua. Thank you Romo. Terima Sama-sama. kasih semuanya. Sama-sama, Tuhan berkati. Selamat Itu malam siapa Mo. itu? Iren, keponakanmu? Ini Anak. anak Oh, saya anakmu loh. kan? Halo. Anakmu. Udah besar ya? Ini Anakmu? yang kedua. Saya Oh, yang kalau pertama lebih besar Bosone. lagi. Saya baru tahu anakmu sudah besar-besar. Mukanya nggak kelihatan Oke, ya, Mo? kelihatan sih. Tadi Kelihatan. nggak boleh Oke, bye-bye.